bicycle. Naik bicycle. Itu band gitu ya? Iya, showroom band. Bicycle. Halo guys, selamat datang di podcast kita kali ini. Tempat kita untuk membahas bagaimana perusahaan bertahan dan berkembang di tengah perubahan global. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik nih, yaitu mengenai strategi bertahan di era ketidakpastian global. Khususnya bagaimana perusahaan e-commerce menghadapi disrupsi teknologi dari sudut pandang manajemen strategik. Bersama saya di sini dan ada rekan saya. Dan tentunya ada bintang tamu juga nih yang sangat menarik, yaitu ada Tara. Iya, apa nih? Ada apa nih? Oke, kita perkenalan dulu kali ya, supaya bisa lebih akrab lagi nih. Dari mana nih perkenalannya nih? Dari bawah nih, dari yang paling jauh dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya narasumber pertama. Nama saya Bayu. Oke, selanjutnya ada narasumber kedua kita yang tentunya sangat menarik banget ya teman-teman. Ada siapa nih? Ayo, siapa ya? Penasaran gak nih? Ada siapa? Ada narasumber kedua. Halo guys, aku narasumber kedua. Namaku Diki. Oke, selanjutnya kita di sini kan ada 3 narasumber ya. Satu lagi kira-kira siapa ya narasumber kita? Siapa yuk? Siapa? Ada yang penasaran? Bisa tebak siapa narasumber ketiga kita? Oke, tentunya narasumber ketiga kita ini nggak kalah menarik ya. Ada siapa nih di sini? Halo teman-teman, nama saya Yumi. Saya jadi narasumber yang ketiga. Oke, kira-kira gimana nih kabar kalian nih? Kabar siapa nih? Kabar kalian bertiga dong. Bertiga dong. Yang dari siapa dulu nih? Dari lu dulu deh, berderet deh. Ya bener dong, mulai dari yang dulu, dari yang. Kabarnya sih nggak baik sih sebenarnya ya. Kenapa tuh? Kamu tahu? Masih ada problem ya. Oh, bisa ada problem. Tapi 2025-2026 lagi banyak gunjingan nih. jangan. Ada jangan. Kalau boleh tahu tadi kesini keretaan atau gimana nih? Naik motorcycle. Oh, motorcycle ya, bukan bicycle nih. Oke. End of flashback. Kereta atau kendaraan sendiri? Naik bicycle. Oh, naik bicycle. Itu band gitu ya? Iya, showroom band. Bicycle. Motorcycle. Sepeda lu ini. Selanjutnya yang kedua nih, kabar yang kedua, narasumber kita yang kedua, bintang tamu gimana nih bintang tamu? Kalau kalau gue sih baik nggak baik ya. Kenapa tuh nggak baiknya? Baiknya kan dapat honor dari podcast ini. Oke, boleh. Tidak baiknya sepertinya bulan-bulan ini sedang tidak menentu. Oke. Hujan deh. Apalagi rumah gue kan dekat laut tuh. Bahaya banget tuh kalau ini kan lagi di luar nih podcast sama kalian. Jadi happy gitu ya. Tiba-tiba rumah gua Banjir kan nggak? isi air banjir ya. Gitu ya buruknya. Ini siapa tahu pulang-pulang barang-barang udah gimana semua nih. Oke. Berantakan semua tuntas tadi. Udah tahu semua. Ini buat yang satu narasumber kita, anak rantau nih. Nih, saya anak rantau teman-teman. Kabar Gimana kehidupan di kos? aman sih sejauh ini masih aman sih. Aman ya. Makan nggak bingung ya, makan nggak bingung. Makan nggak bingung, makan terbang terus. Jadi baik semua lah ya kabarnya ya. Bisa cuaca aja nih yang nggak menentu. Dan dompet yang gak menentu. Ya kalau itu mah semua ya. Iya sih. Itu semua sih dompet nggak menentu gitu ya. Oke. Oke, kita masuk aja ke materinya. Kan kita semua tahu ya, ketidakpastian global saat ini tuh sangat terasa banget kan? Terasa kan? Mulai dari krisis ekonomi, perubahan perilaku konsumen, sampai perkembangan teknologi yang super cepat banget nih. Menurut kalian tuh dampak bagi e-commerce
bagi aku ya, dampaknya itu pasti besar banget. Apalagi e-commerce nih posisinya lagi unik banget nih. Di sisi teknologi itu dia lagi menjadi peluang gitu bagi banyak orang. Tapi di sisi lain juga menjadi ancaman. Nah, contohnya tuh kayak munculnya AI, big data, kemudian otomatisasi logistik dan social commerce membuat persaingan tuh makin ketat gitu di lingkungan bisnis. Nah, bisnis yang nggak bisa beradaptasi itu tuh bisa banget tertinggal sama bisnis-bisnis yang lain yang mereka tuh jauh lebih berkembang gitu. Oh, oke. Jadi ini ya, kalau yang udah gua tangkap sih mungkin karena saat ini kan eranya kebanyakan teknologi gitu ya. Jadi kayak banyak nggak sih e-commerce yang udah pada mengubah bisnisnya itu yang dulunya mungkin pakai yang kita kalau misalnya mau belanja apa kita harus datang ke store-nya gitu. Kalau sekarang kita misal di rumah aja nih, kayak kita lagi tiduran, lagi duduk, mau kita lagi aktivitas aja, kalau misalkan kita lihat media sosial pasti kan ada aja gitu ya, kayak misalkan di Instagram, di YouTube, apalagi di TikTok itu kan pasti udah banyak ya iklan-iklan setiap media sosial gitu. Makanya kalau misalkan kayak kita pengen beli barang apa yang menurut kita menarik gitu, kayak yaudah deh beli aja gitu mungkin ya tergantung dompet nggak sih ya kan, apalagi kan kalian sebagai mahasiswa nih, mahasiswa kan uang sakunya pasti terbatas nggak sih? Batas banget sih. Apalagi anak kos gitu ya, kos kan terbatas banget. Kalau boleh tahu kalian ini nggak sih untuk uang jajan gitu dijatah nggak dari orang tua gitu? Dari siapa dulu nih? Iya. Dari siapa aja deh? Dari boleh tuh dari yang udah sini. Kita berdua sama sih ya jatahnya ya per harinya. Oh, per hari gitu. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa sih ya. Ya tapi namanya juga anak ini sih kuliah pasti uang juga terbatas nggak sih? Oke. Jadi artinya saat ini teknologi itu bukan lagi pilihan ya, tapi kayak sebuah keharusan gitu nggak sih? Iya sih. Harus seperti itu. Wajib sih. Iya sih, benar banget sih. Kan penting banget juga. Iya penting. Jadi kan strategi itu bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk kita jadi paling stand out dibanding perusahaan dan persaingan yang lain. Oke. Nah, kan terus juga nih, gue mau nanya nih ya, menurut kalian nih, disrupsi teknologi contohnya yang paling nyata di perusahaan e-commerce menurut Kak Yogi aja deh. Izin jawab ya. Oke, boleh. Kalau menurut gua sih ya, kalau ngomongin disrupsi nih, yang paling kelihatan tuh jelas AI sih ya, kalau menurut gua ya. AI, Ya. contoh pemanfaatan AI apa sih? Kalau yang gua lihat nih, sekarang e-commerce besar-besar nih pasti menggunakan AI ya. Contohnya tuh buat merekomendasiin produk sesuai kebiasaan kita, yang pertama. Yang kedua tuh buat ngatur harga yang biar fleksibel. Terus yang ketiga buat chatbot yang bersifat respon sampai nebak stok dan tren belanja ke depannya gimana. Jadi kalau masih pakai cara yang lama dan tidak ngikutin adaptasi, ya siap-siap aja kalah cepat, baik dari segi efisien maupun pengalaman user atau pelanggan ya. Berarti bakal tinggal gitu ya ibaratnya, kata kasarnya gitu. Iya bakal tinggal sih. Jadi wajib sih kalau menurut gue. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan ada tuh menjelasin pengalaman pelanggan gitu ya. Berarti kayak pengalaman pelanggan itu kayak contohnya dari ini nggak sih algoritma kita yang udah sering beli mungkin itu di e-commerce gitu ya. Ya dari storiesnya bisa juga bisa. Oke. Selanjutnya berarti menurut kalian tuh teknologi itu benar-benar bisa mengubah cara perusahaan untuk bersaing gitu? Iya nggak sih? Benar nggak? Tepat banget sih. Soalnya tuh perubahan itu tuh di dalam manajemen strategi itu disebut disrupsi kan ya, terhadap model bisnis gitu. Nah sebenarnya kalian tuh ngerti nggak sih kita bahas disrupsi apa dari tadi gitu? Wah apa tuh? Kayaknya ini pembahasan yang menarik banget ini disrupsi teknologi. Udah ngalangin Gue takutnya kalian nggak ngerti gitu ya. Boleh tuh dijelasin. Sederhananya nih ya, sederhananya disrupsi. Kelas banget. Disrupsi itu kayak gangguan besar yang mengubah aturan main dalam suatu bisnis. Oh,
ada lagi nggak nih penjelasannya? Enggak sih ya, karena aku udah dijelasin oleh Kak Kak Yogi Yogi, ya. oke. Nah, terus lalu nih bagaimana nih peran manajemen strategi dalam membantu e-commerce menurut Kakak Bayu ya? Gimana nih Kak Bayu penjelasannya nih? Kalau menurut gue sih ya, manajemen strategi itu berperan nih dari awal banget tuh kita menjalaninya ya, mulai dari analisis kondisi internalnya maupun eksternalnya. Bisa dengan rumusan strategi, pelaksanaan ketika melaksanakannya, serta evaluasi. Contohnya itu bisa melakukan analisis SWOT. Wah, analisis SWOT dari perusahaan nih. Iya. Apa aja tuh kira analisis Jelasin SWOT itu apa sih? Dari masing-masing SWOT itu apa sih? biar penonton juga tahu nih analisis SWOT dari sebuah perusahaan tuh apa gitu. Jelasin dong Kak Bayu. Oke, pelan-pelan ya kita Dengerin. belajar ya, sambil belajar. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Apa itu strength? Strength itu kekuatan. Kalau di e-commerce, strength itu bisa dari basis pelanggan yang besar. Yang kedua, weakness. Weakness itu kelemahannya. Kelemahannya itu bisa dari ketergantungan pada teknologi pihak ketiga. Kita tahu nih kan kalau e-commerce itu tidak bisa berdiri sendiri, ya pasti memerlukan pihak ketiga kayak pengiriman dan pembayaran. Pengiriman itu bisa dari JNT, JNE, kalau pembayaran bisa dari e-wallet, terus mobile banking dan sebagainya. Kalau opportunity, peluangnya ada peningkatan tren belanja online. Jadi kan semakin kesini kan semakin meningkat lah ya pembelanjaan terhadap barang-barang di online ya dibanding offline kan. Dulu kan offline itu tidak terlalu banyak karena kita harus keluar ribet. Kalau sekarang kan online bisa lebih mudah lah ya, jadi gampang tinggal klik-klik melalui Keranjang kuning. smartphone, keranjang kuning dan lain-lainnya. Kalau threats-nya itu kelemahannya, threats-nya itu ancamannya itu dari kompetitor. Kompetitornya kan sekarang kan semakin berkembang banyak. Nah, kalau berkembangnya itu bisa dari contohnya pemanfaatan AI. Jadi semakin canggih dan semakin meningkat terus kelemahannya. Jadi analisis ini membantu perusahaan menentukan strategi yang mana nih yang paling tepat untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, strategi seperti apa sih tuh contohnya? Boleh dikasih contohnya nggak nih, Kak Yogi? Oh, strateginya sih bisa macam-macam ya. Tapi intinya itu harus relevan dan harus relevan sama kondisi sekarang ya. Misalnya tuh yang pertama bikin user experience. Yang kedua tuh terus inovasi biar nggak stuck di situ-situ aja. Terus yang ketiga tuh kerja bareng fintech sama startup logistik supaya operasional makin rapi dan layanan makin luas. Pokoknya jangan jalan sendiri deh, kalau bisa kolaborasi kalau menurut gue ya. Kolaborasi sama perusahaan lain atau gimana nih maksudnya? Oh, bisa kolaborasi dengan perusahaan lain sih kalau menurut gue, biar ada kerjasama gitu, biar produknya nggak stuck di situ-situ aja. Iya benar. Tapi kalau misalkan kayak pembayaran tuh itu bisa kolaborasi juga atau enggak? Oh bisa, banyak sih kita lihat di e-commerce kan menggunakan kolaborasi. Contohnya tuh GoPay, Dana gitu kan, itu kan contoh kolaborasi ya. Iya dari e-commerce. Iya. Nah, kan tadi kan sudah diberikan contoh nih strategi seperti apa. Nah, coba dong berikan contoh juga nih buat penerapan strateginya untuk Kakak Iya. Oke, boleh banget nih. Contoh penerapan strategi tadi ya. Iya, silakan. Jadi banyak banget e-commerce sekarang tuh yang udah menerapkan tuh yang pertama ada digital transformation strategi. Jadi itu tuh kayak seperti mobile first platform, di mana perusahaan tuh fokus
ke platform mobile supaya lebih mudah diakses oleh konsumen gitu kan. Terus ada lagi customer centric strategi. Itu tuh berbasis pada data konsumen seperti kayak riwayat belanja, pencarian produk, terus kayak kebiasaan pengguna digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan atau pengguna gitu. Kayak misalkan kayak Shopee gitu ya. Kita kan kalau habis nyari tuh biasanya muncul tuh ntar habis itu kan Algoritmanya gitu. Iya, algoritmanya tuh kita buka aplikasinya terus buka apa yang kita mau, kita pencet. Terus ada tuh kan pilihan lain kalau kita mau aja. Kayak gitu contohnya. Nah, dari dua strategi itu tuh kayak itu tuh kayak keputusan strategis yang emang dirancang buat si perusahaan tuh untuk bertahan dan unggul di tengah ketidakpastian ini gitu. Oke. Jadi kayak lebih mempermudah kita nggak sih? Kayak kalau dulu kan harus nyari baju nih mana yang kira-kira cocok buat kita. Kalau sekarang kan kayak kita tinggal klik aja sambil tiduran, terus pilih ukuran. Oke nih langsung udah cocok biasanya sama kita. Oke, berarti menurut kalian nih strategi itu bukan hanya soal bertahan ya, tapi juga memenangkan persaingan gitu. Ya nggak sih? Kalian setuju nggak? Setuju sih. Setuju nggak sih? Setuju ya. Setuju banget sih. Oke, gimana tuh penjelasannya? Kalau menurut gue sih setuju banget, benar banget. Jadi apa yang udah dijelasin dari Kak Ian tadi itu kita dapat menangkap bahwa teknologi itu bukan jadi sebuah pilihan. Jadi teknologi itu sudah menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan perusahaan. Jadi dia bukan pilihan lagi, dia jadi kebutuhan utama. Dan untuk bertahan hidup guys. Oke, benar banget nih. Lagi buat generasi kita ya, yang apa itu sebuah teknologi gitu kan. Kayak kalau misalkan nggak ada teknologi gitu, kita bingung banget nih. Lagi sekarang dompet aja, contoh deh, dompet aja kita nggak pernah bawa, cukup bawa HP kemana-mana, udah bisa bayar sana sini. Iya, bener banget tuh, bener banget. Nah, sebelum penutupan nih ya kita nih, apa insight yang paling penting sih bagi pembisnis dan mahasiswa seperti kalian nih? Gimana? Menurut saya nih ya, oke. Jadi kalau menurut saya tuh poinnya cuma satu sih. Poinnya menurut gue ya, poinnya ya, itu jangan parno sama disrupsi sih teknologi, apalagi disrupsi teknologi, jangan parno, karena teknologi itu bukan ancaman sih menurut gue, tapi melainkan senjata kalau dipakai dengan benar. Terus jadi manajemen strategi itu ngebantu perusahaan buat mikir gimana caranya buat ke depan, bukan mikirin gimana caranya buat ke belakang, gitu, bukan. Jadi teknologi itu ngebantu kita buat segala hal. Di era yang serba nggak pasti sekarang ini kan wajib banget tuh kita tahu. Misalnya kita nggak bisa baca koran, tapi kita bisa lihat dari HP kan. Iya, bener banget. Jadi kalau menurut gue sih itu aja sih poin pentingnya, cuma itu, jangan parno sama disrupsi teknologi sih. Nah, kan bukan cuma dari baca ya, kalau berita-berita saat ini kayak contoh kita lihat video gitu kan, kayak udah tahu nih berita dari manapun gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu, kita udah tahu. Kayak contoh kemarin nih, ke zaman dulu kan mungkin kita pengen tahu nih berita dari ujung sana gitu kan, pasti harus melalui beberapa hari dulu kan. Nah kalau saat ini kayak contoh kemarin nih yang ada bencana gitu di Sumatera, belum sampai sehari, cuma nunggu berapa jam udah ada nih, kita tahu berita-beritanya tuh seperti apa gitu. Oke, jadi kita udah di penghujung podcast ya guys. Luar biasa banget pembahasan kita kali ini, kayak sama bintang tamu kita yang lumayan ganteng. Lumayan apa ganteng nih? Lumayan ya. Lumayan apa ganteng nih? Terbang. Kayak pembahasannya cukup seru sih, kayak jadi kita bisa membedah ilmu baru gitu mengenai disrupsi teknologi saat ini gitu ya guys. Jadi ya mau nggak mau kita harus tetap mengikuti zaman lah, berkembangnya zaman itu seperti apa gitu. Kalian juga yang sama kayak generasi kita nih, generasi Z pasti bakal ini sih sangat bermanfaat banget dengan adanya perubahan disrupsi ini. Oke, jadi di sini aku sebagai host dan co-hostnya, kayak ada Afifah ya.
Dia tidak menyebutkan nama tapi tidak apa-apa. Oke, kita pamit. Itu nyebut nama juga tadi ya sih. Oke, kita akan pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.